serta tanaman buah dan tanaman-tanaman lainnya. Oke, kali ini saya Royan Flora Ayu akan memposting dan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana mengatasi tanaman yang mengalami kering daun, kemudian keriting daun. Jadi tanaman ini tidak tumbuh subur dengan sempurna. Maka dari itu, para sahabat, ikutin terus channel ini agar kita bisa berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi tanaman yang keriting daun, kemudian kering daun, dan pertumbuhan daunnya sangat tidak sempurna. Ini adalah salah satu jenis tanaman Aglonema tricolor ya. Tanaman ini sebenarnya sangat cantik karena memiliki 3 warna yang sangat. Tanaman hias khususnya Aglonema sudah tidak asing lagi dengan jenis tanaman Aglonema tricolor yang memiliki 3 warna, yaitu warna putih, warna hijau, dan warna merah. Kalau kita perhatikan di sini bagian bawahnya tidak ada kutu ataupun bakteri yang menempel di bagian daun tanaman ini. Tapi dari segi pertumbuhannya tanaman ini sangat lambat karena daunnya sangat tidak bagus ya, tidak sempurna. Karena tanaman yang tumbuh sehat itu daunnya sangat mulus, besar. Semakin besar tanamannya, maka semakin besar pula daunnya. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan pada bagian media tanam. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada kutu putih ya, biasanya menyerang kutu putih pada bagian media. Tapi di sini tidak terlihat sama sekali ada kutu putih. Kemudian kalau kita perhatikan bagian akar tanaman ini sangat bagus ya, warnanya, akarnya sangat sempurna, warnanya putih. Kemudian kita akan cek pada bagian media. Oke, di sini kalau kita perhatikan media tanamnya ini sudah hancur ya, sudah halus. Jadi di sini ternyata kekurangan dari Aglonema tricolor yang menyebabkan pertumbuhannya sangat lambat, kemudian daunnya keriting dan mengering ya, para sahabat. Jadi ternyata di sini kendalanya. Jadi kendala yang utama adalah pada media tanam yang sudah tidak sehat. Artinya ini perlu kita ganti atau kita tambahkan media baru ya, agar media ini tidak terlalu mengandung kadar asam yang tinggi sehingga penyerapan nutrisinya sudah tidak normal lagi. Oke ya kawan-kawan. Jadi salah satunya mengapa tanaman ini daunnya mengering, kemudian pada daunnya juga keriting, pertumbuhannya sangat tidak sehat, jadi sangat tidak menarik ya para sahabat. Kita akan lakukan pembongkaran juga pada tanaman Aglonema Sumatera yang saya punya ini mengalami patah pinggang ya. Dan ternyata setelah kita lakukan pengecekan, di sini ada busuk ya. Busuk, maka dia menjadi patah ya. Dalam tanaman Aglonema itu biasanya disebut dengan patah ya, patah pinggang ya. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran juga pengecekan pada tanaman Fred Sumatera. Dan ternyata di sini kita perhatikan akarnya ini semua terserang virus ya, virus pada bagian batang. Dia busuk ya para sahabat. Jadi memang kalau kita perhatikan tidak nampak kutu ataupun bakteri yang terlihat ya, tetapi di sini memang sudah jelas ini terserang virus atau bakteri yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang ya. Ini harus mempergunakan alat khusus untuk melihatnya.
Jadi untuk mengatasinya ini harus kita bersihkan total ya. Kita bersihkan total, kemudian kita buang, jangan sampai batang aglonema ini masih ada sisa-sisa walaupun sedikit ya. Jangan sampai jangan sampai ada sisa ya. Jadi kita potong bersih. Ini masih ada titiknya ya. Ini artinya bahwa batang aglonema ini harus kita bersihkan total. Nah, seperti ini. Ini sudah bersih total kawan-kawan. Nanti kita akan lakukan perendaman menggunakan zat pengatur tumbuh, atau saya biasa menggunakan atonik dengan melakukan perendaman lebih kurang selama 30 menit ya. Dan kemudian juga pada bagian bonggolnya ini kita bersihkan, jangan sampai ada tanda-tanda ataupun batang yang masih berwarna coklat, atau artinya ada bagian bakteri yang masih menempel bersarang di bagian batang. Makanya kita bersihkan total. Nanti di sini akan kita rendam dengan menggunakan zat pengatur tumbuh atau atonik yang saya campurkan dengan pestisida, yaitu desis dengan takaran kurang lebih 1 liter untuk setengah ya. Dengan ukurannya dengan ukuran setengah tutup botol. Oke, kita akan tangani dulu, yaitu tricolor yang daunnya mengering, keriting ya. Di sini saya mengganti dan menambahkan media yang masih baru. Jadi kita tanam kembali seperti ini. Dan setelah kita lakukan penanaman atau pemberian media tanam yang baru, maka kita lakukan penyiraman yang basah ya, yang cukup basah. Kemudian kita lakukan penyiraman di hari-hari berikutnya, yaitu dengan interval waktu 3 hari 1 kali. Kemudian juga untuk aglonema yang lainnya kita lakukan dengan interval waktu penyiraman yaitu 3 hari sekali ya kawan-kawan. Dan 1 bulan sekali kita berikan yaitu obat atau nutrisi. Di sini saya menggunakan nutrisi yaitu sebagai vitamin ya, yaitu saya menggunakan Geostar sebagai salah satu nutrisi yang terbaik menurut saya, karena di samping daunnya menjadi lebih subur, lebih besar, kemudian sangat mudah mengeluarkan tunas-tunas anakan kawan-kawan. Dan saya rasa untuk berbagi tutorial ini cukup sekian. Terima kasih buat para sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.